Selamat siang, Bapak. Selamat Selamat siang, siang. Pak. Ya. Nggih. Baik, saya sapa para peserta dulu, nggih. Siap, monggo. Nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu para peserta PKPA Siang. Angkatan 2021 Universitas Wijayapura Surabaya. Baik, saat ini telah hadir di tengah kita pemateri untuk sesi yang kedua. Beliau adalah Dr. Rio Sunario SMH dan materi yang akan dibawakan oleh beliau yang akan disampaikan yaitu mengenai hukum acara pengadilan hubungan industrial. Baik, monggo Bapak Dr. Rio Sunario bisa dimulai untuk penyampaian materinya. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya menanyakan dulu untuk nanti sesi tanya jawab atau sesi diskusi apakah bisa di sela-sela pada saat penyampaian materi atau nanti ada sesi tersendiri. Bagaimana Pak? Saya rasa di akhir aja biar lebih puasa, biar lebih jelas gitu ya. Nggih. Berarti ini nanti ada sesi penyampaian materi terlebih dahulu sampai tuntas, baru setelah itu kemudian sesi diskusi, nggih. Siap. Nggih. Jadi untuk para peserta silakan bila nanti ada materi apa yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat atau raise hand. Nanti pada sesi diskusi akan saya bacakan atau saya tunjuk bagi yang ingin bertanya. Monggo Pak. Pak Yo, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera semuanya bagi saudara serta pendidikan khusus profesi advokat PKPA angkatan yang ke-10 yang pada hari ini saya diamanai memberikan perkuliahan pendidikan khusus profesi advokat. Maaf ya, dalam hal ini saya diamanai memberikan perkuliahan hukum acara pengadilan hubungan industrial, yang mana hukum yang namanya hukum acara dalam hal ini terkait juga dengan hukum perdata yang pada umumnya diberikan di perkuliahan. Mohon maaf Pak ya, ini suaranya agak kurang jelas. Nggih. Agak kurang jelas. Nggih, coba. Terima kasih. Sudah. Nah, nggih, sampun. Jelas Pak. Harus dekat mic. Jadi nggak bisa nyontek saya ini. Saya ulang. Dalam kesempatan ini saya sama panitia diberikan amanah untuk memberikan perkuliahan hukum acara pengadilan hubungan industrial. Dalam kesempatan ini pula kaitan yang pokok itu antara lain kaitan hukum acara. Hukum acara apa saja, termasuk di dalam hal ini hukum acara pengadilan hubungan industrial. Fakta yang ada, hukum acara pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum acara perdata, yaitu sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang mana hukum acara perdata mau nggak mau harus kita akui itu adalah produk dari kolonial. Tapi faktanya juga sampai saat ini masih dipakai. Nah, kalau kita setback ke belakang, KUH Perdata, hukum acaranya memakai Satgas nomor 23 tahunnya 1847. Jadi jauh sekali sebelum kita merdeka. Makanya produk-produk yang dihasilkan oleh kolonial penjajah
itu pakai istilah. Di sini kita mengacu kepada BW, yaitu hukum acara perdata yang sampai saat ini masih dipakai dan masih relevan. Hukum acara pengadilan hubungan industrial merupakan salah satu pendidikan atau mata kuliah pada PKPA yang seharusnya dalam perkuliahan S1 juga dimasukkan. Tapi faktanya sampai saat ini, kalau dulu saya waktu kuliah pakai istilah SKS, Sistem Kritik Semester, yang seharusnya waktu itu saya dinamakan mata kuliah hukum perburuan. Kalau sekarang hukum ketenagakerjaan. Nah, disinilah yang akan kita bahas, yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit waktu yang diberikan ini akan memberikan pencerahan bagi saudara-saudara yang nantinya syarat pendidikan khusus profesi advokat ini dipakai sebagai salah satu untuk mengikuti ujian profesi advokat atau UPA. Dan saya yakin seperti informasi yang diberikan ke saya, bisa dibilang hampir 100% peserta pendidikan khusus profesi advokat yang mulai awal sampai ke 9 dan sekarang yang ke 10. Mudah-mudahan dan insya Allah bisa lulus, bahkan bisa dibilang nantinya 100%. Amin, Pak. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Siap, Ya, siap. untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan di sini dalam pokok bahasan yang meliputi antara lain. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, hak-hak normatif pekerja atau buruh. Sebentar, ini mungkin bisa saya ralat ya. Kelihatan kalau pakai kata-kata buruh kesannya kurang pas. Seyogianya dan sebaiknya memakai istilah pekerja saja. Yang ketiga, kedudukan dan kewenangan PHI. Yang poin 4, mekanisme PPHI. Yang kelima, serikat pekerja atau serikat buruh. Yang keenam, cara penyusunan perjanjian kerja bersama atau PKB. Dan 7, contoh-contoh kasus yang nantinya bisa kita kupas di akhir, termasuk melalui tanya jawab. Nah, kasus-kasus yang selama ini kami jalankan, yang kebetulan saya hampir 22 tahun beracara, bahkan sebelum adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, itu diundangkan. Yang waktu itu masih ada istilah P4D, P4P, yang pada akhirnya dengan diundangkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, secara otomatis yang istilah P4D, P4P dengan sendirinya dihapuskan. Berikutnya, pengertian perselisihan hubungan industrial. Perbedaan pendapat, yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai yang diharapkan, perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan. Untuk berikutnya, jenis-jenis perselisihan. Mohon. Oh, sudah. Perselisihan antara lain perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja atau buruh hanya dalam satu perusahaan. Perlu diketahui dalam satu perusahaan bisa saja sampai terjadi 10 bahkan lebih. Kalau saya mencontohkan di perusahaan PT Unison Indonesia Industrial yang beralamat di daerah Margomulyo Indah itu, ada 6 serikat pekerja. Contoh lagi yang lebih banyak di PT Santos. PT Santos itu antara lain yang terkenal produknya adalah kopi kapal api. Itu ada 12. Lanjut. Tentang perselisihan hak. Perselisihan hak yang timbul karena tidak dipunyai hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, disinilah sedikit saya kupas, nanti di akhir akan kita kupas lebih dalam, kita jabarkan, termasuk dengan adanya pertanyaan-pertanyaan. Di sini kalau kita melihat kata penafsiran yang seharusnya berhak dan berwenang menafsirkan undang-undang atau aturan adalah hakim. Tapi faktanya, bahkan di akhir-akhir ini, walaupun faktanya kondisi pandemi, teman-teman kita, para pekerja mengadakan long march yang kaitannya tidak setuju dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yang faktanya sudah disahkan tanggal 5 Oktober 2020 dan diundangkannya tanggal 2 November 2020. Tapi faktanya sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Dari pihak PHI pun, termasuk rekan-rekan kami yang kebetulan beracara di sana, masih memakai undang-undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lanjut. Perselisihan kepentingan. Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, saya kupas juga sedikit perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja. Sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Karena kalau kita sudah terikat dengan perjanjian kerja, termasuk perjanjian apapun, itu merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Misalkan, saya mencontohkan di sini peserta Mas Susetyo. Misalkan saya ada kesepakatan atau perjanjian dengan Mas Susetyo
Nah, itu antara saya dan Mas Susetyo terikat, dan ikatan itu merupakan undang-undang bagi saya dan Mas Susetyo, tapi tidak berlaku bagi orang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau dalam hal ini khususnya karyawan atau buruh memahaminya. Lanjut. Perselisihan PHK. Perselisihan PHK. Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai PHK yang dilakukan oleh salah satu pihak. Ya, disinilah letak ketidakharmonisan antara pengusaha dengan karyawan. Padahal jelas-jelas semuanya itu yang saya sampaikan sebelumnya sudah ada ikatan perjanjian. Kalau perselisihan itu dimunculkan berarti perjanjian sepertinya tidak pernah ada. Seharusnya dengan adanya perjanjian antara pengusaha dengan karyawan, perselisihan tidak mungkin ada. Kalau khususnya, maaf, ini saya sering sampaikan khususnya karyawan karena kurang memahami. Dengan adanya serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan, memang itu hak dari karyawan. Tapi perlu dicatat, yang nantinya saudara-saudara semuanya ini juga akan menjadi penegak hukum yang tentunya bisa berkontribusi dalam hal bagaimana hukum yang seharusnya dijalankan. Tapi kalau faktanya seperti yang ada, bisa dicatat dalam hal ini, dalam satu hari saja di PHI, bisa sampai 20 perkara yang harus disidangkan. Itu PHI Surabaya, belum PHI yang lain. Nah, dari kasus-kasus yang ada, itulah kita bisa mempelajari dan endingnya mengambil kesimpulan. Inilah ketidakfahaman khususnya karyawan tentang perjanjian kerja. Yang seharusnya kalau sudah ada perjanjian kerja, yang tentunya perjanjian kerja itu tidak boleh menyimpang dari peraturan perusahaan, dan peraturan perusahaan tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang 13 tahun 2003. Saya di sini tidak akan membahas Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang mana faktanya sampai saat ini walaupun sudah diundangkan dan disahkan belum berjalan maksimal. Bahkan bukan maksimal, bisa dibilang prosentasinya antara 1 sampai 5% aja mungkin belum ada. Lanjut ke perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Yang seharusnya di sini kejelian dari pengusaha. Kenapa? Harus ada lebih dari serikat pekerja yang ada di perusahaan yang notabene saling sikut, saling bersaing, yang tentunya persaingan yang nggak sehat. SPA dengan SPB, maksudnya saya mencontohkan nama serikat pekerjanya itu A dan satunya serikat pekerja B. Itu kalau saya mengutip bahasa atau kata-kata dari Disnaker Surabaya, kalau ada permasalahan yang faktanya itu atas ulah serikat pekerja,
Ya maaf, mungkin dari para peserta ini ada juga yang sebelumnya sebagai serikat pekerja di dalam perusahaan dan itu juga lebih dari satu, mungkin akan memahami saling sikut dan sebagainya itu. Nah, disitulah yang saya maksud tadi, pihak Disnaker bisa mengatakan dan tidak segan-segan, itu lagu lama. Maksudnya lagu lama itu, ya seperti itu. Dari dulu ya seperti itu. Dari waktu ke waktu ya seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan berkembangnya waktu, teman-teman kita yang ada di Serikat Pekerja benar-benar bisa menjalankan kewajibannya seperti yang diharapkan bersama. Tidak seperti yang ada saat ini. Faktanya memang kalau saya mengutip dengan tanda kutip besar, provokator. Tapi saya kurang sepakat. Jangan sampai itu akan menyakiti saudara-saudara kita yang ada di Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Walaupun faktanya seperti itu, tapi saya kurang sepakat. Lanjut. Hak-hak normatif pekerja atau buruh. Yang pertama, hak yang bersifat ekonomis. Yang kedua, hak yang bersifat politis. Yang ketiga, hak yang bersifat medis. Dan yang keempat, hak yang bersifat sosial. Semua itu adalah hak dari para pekerja. Dan harus atau wajib diberikan oleh pengusaha. Semua itu sudah tertera dalam aturan Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi pada intinya hak-hak itu harus diberikan, tidak ada perkecualian. Nanti kita bahas di akhir. Berikutnya pengertian hak normatif. Pengertian hak normatif yaitu semua hak pekerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dan hak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ya, di sini jelas. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Nah, disinilah. Sekali lagi pihak pengusaha harus dan wajib memberikannya. Tidak ada alasan kita misalkan perusahaan baru masih belajar. Kalau ada, kebetulan saya orang Jawa ya, istilahnya perusahaan ini masih babat alas. Itu kita tidak mengenalnya. Undang-undang tidak mengenal itu. Lanjut. Hak-hak normatif yang diatur dalam undang-undang. Antara lain, hak yang bersifat ekonomis meliputi upah, tunjangan keagamaan THR, tunjangan hari tua, upah lembur, kepesertaan BPJS. Ini yang kurang saya tambahkan. Baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Yang jelas BPJS Kesehatan waktu itu sebelum adanya BPJS Kesehatan masih dalam naungan BPJS Ketenagakerjaan yang menamakan diri waktu itu Jam Sostek. Tapi dengan adanya undang-undang baru, aturan baru, BPJS Kesehatan mengkhususkan diri. Dan untuk Jam Sostek yang selama ini menaungi BPJS Kesehatan akhirnya merelakan untuk melepas. Tapi ada tambahan juga dengan adanya
jaminan pensiun yang selama ini tidak ada. Dan kalau tidak keliru, kurang lebih jaminan pensiun itu 2-3 tahun yang lalu ada. Jadi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Prosentase bisa dilihat di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Seperti contoh yang terakhir, kewajiban pengusaha harus mengikut sertakan karyawannya atau buruhnya sebagai peserta jaminan pensiun. Itu 1% dari gaji yang diterima. Kalau gaji yang diterima minimal mengikuti aturan UMK Surabaya misalkan, kalau nggak salah 2021 ini UMK Surabaya 4.300.491. Kalau nggak salah, anggap aja lah dibulatkan 4.300.000. Jadi patokan yang harus dibayar oleh pengusaha dalam hal jaminan pensiun 1%, berarti 1% dari 4.300.000. Kalau jaminan hari tua itu 5,8% dari gaji yang diterima, yang berarti 5, akan tetapi 5,8 itu 2% dibayar pekerja dan 3,8% dibayar oleh pengusaha. Jadi ibaratnya jaminan hari tua itu kalau karyawan menabung 200.000, anggap aja contoh yang mudah difahami, kalau 2% itu 1%-nya 100.000, 2% berarti 200.000, tapi punya tabungan 580.000. Itu bisa nanti kita kupas di belakang kalau waktunya memungkinkan. Lanjut, hak-hak normatif. Tadi poin dari hak-hak normatif yang diatur dalam undang-undang. Yang berikutnya hak yang bersifat politis, membentuk serikat pekerja, yaitu jadi pengusaha tidak bisa melarang dan memberikan waktu menjadi atau tidak menjadi anggota SP atau SB, maksudnya serikat pekerja atau serikat buruh. Hak mogok tidak diberlakukan diskriminasi. Ya, perlu diketahui ini juga penjabarannya yang memang luas ini. Nanti saya akan memberikan kesempatan karena keterbatasan waktu. Saya siap untuk memberikan konsultasi hukum bagi saudara-saudaraku semuanya di luar PKPA ini dengan catatan jam kerja tanpa harus membayar fee. Itu saya sanggup siap. Ya kebetulan saya berkecimpung di konsultan hukum itu sudah lama ya, bisa dibilang saya mulai 97, jadi sedikit banyak paham, ngerti tentang aturan, walaupun dalam hal ini yang saya ajarkan ini teori, prakteknya memang tidak seperti yang dalam persidangan, tapi mau nggak mau teori harus dipakai. Lanjut, hak-hak normatif yang diatur dalam undang-undang. Antara lain hak yang bersifat medis, hak atas kesehatan dan kesehatan kerja. K3. Hak melahirkan, hak mempekerjakan anak, hak atau larangan mempekerjakan anak. Jelas di sini. Hak atas kesehatan yang saya sampaikan di atas tadi, mendaftarkan atau mengikut sertakan pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan yang saat ini tidak
ada pembatasan jenis penyakit atau jenis sakit yang ditangani oleh medis BPJS Kesehatan. Jadi kalau dulu hanya penyakit ini, tapi sekarang bisa dibilang hampir semua penyakit bisa diajukan klaim ke BPJS Kesehatan. Berikutnya hak yang bersifat sosial, hak cuti, hak menikah, hak libur, pembatasan pekerja perempuan pada malam hari. Perlu saya tambahkan di sini hak cuti, hak menikah, hak libur. Di sini yang perlu saya tambahkan bagi karyawan perempuan hak cuti haid. Kalau cuti dalam pengertian di sini 1 bulan 1 hari dan 1 tahun 12 hari. Yang kebanyakan perusahaan diambilkan di waktu menjelang pembagian THR yaitu hari raya. Biasanya, ini biasanya tidak semua, 6 hari diambil, ditambahkan kebijaksanaan perusahaan, misalkan menjadi 10 hari. Berarti 4 dari perusahaan, 6 dari hak cutinya. 4 yang saya maksud 2 hari raya Idul Fitri 2, ditambahkan kebijaksanaan perusahaan 2, biasanya ditepat-tepatkan di pas-paske dari wong Jawa kan seperti itu. Mulai hari Senin masuk hari Senin 2 minggu berikutnya. Sebagai contoh itu, tidak semua tapi ya. Cuti itu cuti dalam hal ini cuti bulanan 1 hari 1 bulan 1 tahun 12 hari. Yang berikutnya ada sisa 6 hari, ada yang menerapkan perusahaan itu diganti dengan gaji atau dengan uang, atau diambil pada waktu menjelang tahun baru. Banyak perusahaan yang menerapkan seperti itu. Bisa dibilang 60% perusahaan melakukan seperti itu. Pembatasan pekerjaan perempuan, saya rasa saat ini sudah tidak ada ya. Misalkan lembur perempuan, lembur kan ada ya. Kalau ngacu kepada Undang-Undang 13 tahun 2003, 7 jam sehari, 40 jam seminggu. Nah, itu bisa dibagi kalau perusahaan yang tidak mengenal istirahat, maksudnya memakai mesin, itu bisa 3 shift. Jadi 24 jam dibagi 3 ketemu 8 dengan istirahat 1 jam ketemu. Tapi dari pantauan dan pengalaman saya, tidak ada perusahaan yang mempekerjakan perempuan di malam hari shift 2 maupun shift 3. Terus ada pembatasan mempekerjakan anak, jelas tidak. Kalau misalkan itu ada, otomatis harus ada izin dari Disnaker, baik kota maupun provinsi. Itu pun bukan kemauan pengusaha, tapi kemauan pihak pemerintah yang termasuk dalam hal ini pekerja yang bisa dibilang mempunyai kekurangan. Lanjut, kedudukan PHI, pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan istri. Jelas. Dalam hal ini seperti yang kita ketahui bersama, PHI ada dalam naungan pengadilan negeri setempat, seperti halnya PHI yang ada di Surabaya. Pengadilan hubungan industrial
pada Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi hakim yang menyidangkan, hakim majelis hakimnya terdiri dari 3. Hakim ketua diambilkan dari pengadilan negeri. Hakim 1, hakim ad hoc, hakim yang mewakili dari pengusaha, dan hakim satunya yang mendampingi hakim ketua adalah hakim yang mewakili dari karyawan atau guru. Lanjut, kewenangan PHI. Yang pertama di tingkat pertama, perselisihan hak. Yang kedua di tingkat pertama. Dan terakhir, perselisihan kepentingan. Yang ketiga di tingkat pertama, PHK. Yang keempat di tingkat pertama dan terakhir, perselisihan antar SP Serikat Pekerja dan SP Serikat Buruh dalam satu perusahaan. Lanjut. Mekanisme penyelesaian PHI. Saya rasa sudah paham ya, tapi tidak ada salahnya bisa dilihat dari contoh ini, ambil dari bawah menuju ke atas yang endingnya Mahkamah Agung itu adalah kasasi apabila di PHI-nya tidak ada kesepakatan sesuai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial mencontohkan Surabaya, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Apabila dari putusan itu salah satu pihak, baik itu karyawan atau kuasanya, termasuk dalam hal ini pengusaha atau kuasanya yang tidak bisa menerima atau keberatan atas putusan PHI, ada kesempatan untuk mengajukan kasasi. Tapi tidak ada banding. Beda dengan di peradilan umum, termasuk peradilan agama. Ada banding, ada kasasi. Kalau di PHI hanya mengenal kasasi. Ya. Kalau nantinya saudara-saudara sekalian ini terjun ke dunia advokat dan ditunjuk sebagai kuasa hukum baik itu dari karyawan maupun dari pengusaha, saran saya seyogyanya atau sebaiknya penyelesaian secara kekeluargaan, musyawarah mufakat dengan deal dading. Karena apa? Kalau sampai putusan PHI ada salah satu pihak yang nggak bisa menerima atau keberatan, akhirnya kasasi, perlu diketahui. Mahkamah Agung menangani kasus atau masalah seluruh Indonesia. Baik itu perdata, pidana, termasuk PHI yang tentunya akan memakan waktu lama. Makanya dari pihak karyawan, kalau kenyataannya ya ada kesalahan, kalau saat ini masih mengacu kepada Undang-Undang 13 tahun 2003, ya memakluminya. Demikian juga kalau dalam hal ini pengusaha yang tidak mengikuti aturan, faktanya seperti halnya dalam gugatan karyawan harus memakluminya sehingga dapat terjadi deal di dalam persidangan, syukur-syukur di dalam mediasi yang dilakukan oleh disnaker setempat atau istilahnya dikenal dengan tripartit, pengusaha dan karyawan dimediatori oleh disnaker setempat. Itu akan lebih baik daripada waktu cukup lama terbuang apabila sampai terjadi kasasi. Lanjut.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Inilah yang kita bahas pokok bahasan pada kesempatan hari ini. Konsideran batang tubuh ada 8 bab dan ada 126 pasal dengan penjelasan-penjelasan. Nanti bisa dibaca, mungkin saya bisa menampilkan ini. Saya bisa menampilkan ini. Ini bisa dibaca. Kalau ini saya kupas, tidak mungkin cukup waktunya. Saya rasa dari bab pertama tentang ketentuan umum, bab kedua tata cara PHI, nanti bisa dibaca. Dan saya menyediakan waktu di luar perkuliahan ini dengan catatan di jam kerja siap menerima konsultasi dengan fee gratis. Lanjut. Urutan dan pilihan PPHI. Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi sebelum melangkah ke PPHI, penyelesaian perundingan antara lain bipartit, yang jelas kaitannya dengan pengadilan hubungan industrial itu ketidakcocokan, apa ya istilah yang tepat, ketidakharmonisan, bisa juga memakai istilah itu, antara pengusaha dengan karyawan. Makanya simbol perselisihan. Nah, perselisihan itulah yang seharusnya kalau memang itu bisa dilakukan seperti yang saya jabarkan di depan tadi, jangan sampai terjadi melalui gugatan di PHI, walaupun nanti kita singgung dengan dalih kebanyakan ini ya pekerja atau buruh. Tuntutan saya nggak sampai 150 juta, berarti tidak harus ada biaya yang saya keluarkan. Biasanya seperti itu. Kalau memang bisa diselesaikan bipartit antara pengusaha dan karyawan, duduk berdua berdampingan dengan hati yang dingin, tidak mengandalkan emosi sesaat, nah itu akan lebih baik. Apabila ternyata dari pertemuan bipartit itu tidak bisa, ya tripartit sebagai penengah atau mediator atau mediasinya Dinas Tenaga Kerja. Nah, terus di dalam hal ini kalau sudah ditengahi oleh Dinas Tenaga Kerja, seyogyanya ya bisa deal di situ. Jangan sampai ke PHI, itu permohonan yang seharusnya diikuti oleh pengusaha maupun karyawan, tapi faktanya itu merupakan hak saya mau gugat ke PHI, itu hak saya. Kenapa harus melalui tripartit? Wong tripartit faktanya seperti ini. Itu kelihatannya Disnaker mihak karyawan. Misalkan ucapan pengusaha seperti itu, atau sebaliknya, wah ini jangan-jangan Disnaker disangoni sama pengusaha, makanya saya kalah, wah saya lanjut ke PHI, misalkan seperti itu. Itu kalau dalam mediator tripartit itu memang Disnaker bukan punya kewenangan memutus, tapi hanya memberi saran. Sarannya seperti ini. Nah, dari saran itu diikuti atau tidak? Ya, terserah dua pihak. Lanjut ke
Berikutnya mediasi hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, PHK, perselisihan antar ya sebelumnya sudah sampaikan di depan, ternyata terulang di sini. Kedua mediator lah ini. Mediator hubungan industrial adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran. Anjuran, bukan putusan. Yang nama anjuran itu kalau menurut kita baik ya kita ikuti. Kalau tidak ya jangan diikuti kan gitu. Anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, PHK, perselisihan antar SP maupun SB, saya singkat aja, dalam satu perusahaan. Yang jelas sudah saya kupas tadi walaupun tidak panjang lebar, yaitu tugas mediator. Saran, bahasa mudahnya saran, kalau di bahasa hukumnya anjuran. Nah, anjuran itu bisa diterima, bisa tidak. Lanjut ke urutan dan pilihan PPHI. Konsiliasi, yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan PHK, perselisihan antar SPSB dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Nah, ini jarang terjadi. Jarang terjadi karena dalam hal ini harus membayar. Dan saya rasa kalau dalam hal ini buruh keberatan. Dan saya itu nuntut hak saya belum dibayar kok suruh bayar. Nah, bagaimana? Dan yang kedua konsiliator, yaitu seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagian soliditas yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan PHK perusahaan antar SPSB dalam satu perusahaan. Lanjut. Urutan dan pilihan PPHI. Ya ini. Arbitrase. Penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SP atau SB hanya dalam satu perusahaan. Di luar pengadilan hubungan industrial, ya ini di luar ya, perlu dicatat, digarisbawahi, melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian kepada arbiter yang utusannya mengikat pada pihak dan bersifat final. Nah ini yang sebenarnya lebih bagus. Tapi dalam praktek sulit, kebanyakan yang saya uraikan di depan tadi. Kalau bipartit tidak bisa, tripartit melalui disnaker anjurannya tidak terima, gugatan ke PHI, seperti itu. Yang berikutnya arbiter, kalau yang atas arbitrase, yang kedua arbiter. Seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SPSB hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat dan para pihak dan bersifat final. Nah ini juga jarang terjadi. Sepengalaman saya belum pernah. Tapi memang ini diwadahi oleh aturan atau undang-undang. Berikutnya pengadilan hubungan industrial. Status dan kedudukan merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau PHI Surabaya, seperti papan nama misalkan, termasuk kop surat misalkan. Nah itu pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Makanya kalau dari judul tadi hukum acara, lah hukum acara mengikuti kitab
undang-undang hukum perdata yang faktanya yang saya sampaikan di depan tadi, kalau kita mengacu kepada hukum acara kitab hukum acara perdata, yaitu Stadblad nomornya 23 tahunnya 1847, yaitu produk kolonial atau produk penjajah. Tapi faktanya sampai sekarang masih diikuti dan berlaku. Dan seharusnya kita ini yang notabene itu melek hukum, paham hukum, memberikan masukan ke pemerintah. Bagaimana ini? Undang-undang peninggalan Belanda yang notabene yang jelas tidak mungkin menguntungkan, mau menjajah kok menguntungkan jelas nggak mungkin. Kenapa masih dipakai? Tapi faktanya termasuk undang-undang PHI ini masih memakai hukum acaranya Belanda yang notabene penjajah kita. Lanjut. Hukum acara ya ini. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Saya kupas tadi. Lanjut biaya dan biaya eksekusi yang sudah saya sampaikan tadi. Dalam proses beracara di pengadilan hubungan industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya, termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah 150 juta. Nah, bagaimana kalau yang di atas? Kebanyakan yang saya tahu sesuai dengan pengalaman saya kurang lebih 97 sampai sekarang 23-24 tahun. Itu misalkan 160 ya dibikin aja 149 juta 900.000 nah, agar nggak kena biaya pinter memang termasuk itu jelas. Saya rasa paham. Lanjut. Lokasi pembentukan PHI. Untuk pertama kali dengan undang-undang ini dibentuk PHI pada setiap pengadilan negeri kabupaten kota yang berada di setiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan. Itu bisa dilihat di pasal 59 ayat 1. Tapi faktanya di Jawa Timur yang saat ini ada kalau tidak salah itu 3. Surabaya, Gresik dan Malang. Atau mungkin ada perkembangan lagi saya yang kurang mengikuti. Yang seharusnya sesuai dengan wilayah kabupaten kota di Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, jumlahnya 38, terdiri dari 9 kota, kalau dulu namanya Kota Madya, sekarang kota, dan 29 kabupaten di Jawa Timur. Seharusnya tiap kabupaten kota ada, tapi faktanya tidak. Awal-awal hanya ada di Surabaya. Jadi kalau misalkan pengusaha dan karyawan misalkan di Banyuwangi harus Surabaya, bisa dibayangkan transportnya aja berapa, sedangkan yang dituntut itu cuma berapa. Akhirnya alah wis gak nuntut wis bano. Itu maaf ya, ini bahasanya saya campur, saya logat. Saya asli bapak saya Bantul Jogja, ibu Kediri, lama di Surabaya, hampir 40 tahun di Surabaya. Jadi campur nggak karuan, tapi mudah-mudahan bisa diterima. Di kabupaten kota terutama yang padat industri lah. Dengan keputusan Presiden harus segera dibentuk PHI pada pengadilan negeri setempat. Untuk dikatakan padat industri itu acuannya apa? Ya, acuannya apa? Padat itu berapa? 10, 20, 50, 100. Ya sama halnya waktu saya sidang di pengadilan negeri itu dalam kaitan penimbunan beras lah. Kalau 1 ton masuk menimbun wanjen jualan. Nah, contoh-contoh banyak nanti.
Menimbun itu berapa? Yang nggak menimbun itu berapa minim? Nah, itu seharusnya jelas di dalam aturan atau hukum. Nah, kalau seperti ini, dengan acuannya, dengan keputusan presiden, loh, presiden kan hanya menerima laporan. Masuk terjun, nggak mungkin. Lanjut. Susunan PHI pada pengadilan negeri. Hakim, nah yang saya sampaikan tadi ya. Diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung yang pelaksananya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hakim ad hoc diangkat dengan kepres atau usul Ketua MA. Panitera muda, panitera pengganti. Kalau yang pertama hakim diangkat dan diberikan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya rasa paham. Lanjut. Susunan PHI pada Mahkamah Agung, ya ini kalau kasasi. Kenapa nggak ada? Susunan PHI pada pengadilan tinggi nggak ada, karena nggak ada banding, adanya kasasi. Yang pertama Hakim Agung, yang kedua Hakim ad hoc, yang ketiga panitera. Nah ini tugasnya kalau se-Indonesia, bayangkan. Apalagi peradilan umum. Di Jawa Timur yang saya sebutkan tadi ada 38, terdiri dari 9 pengadilan negeri, kota, dan 29 pengadilan negeri kabupaten. Kalau kasasi semua itu loh, bagaimana? Apa bisa tidur? Apa bisa ada waktu untuk keluarga kalau seperti itu? Nah, itu semua tugas kita nanti. Jangan sampai seperti itu. Jangan karena wah kalau banding ada lagi, wah kalau asasi bikin memori maupun kontra memori ada lagi, janganlah. Kita nanti jangan lupa, terlepas keyakinan kita apapun, pahala untuk kita terima hidup setelah mati kita. Itu yang paling utama. Jangan vi. Ya. Kalau vi saya kurang lebih 7 tahun di notaris, hampir 24 tahun di lawyer, mungkin bisa bikin lapangan sepak bola kalau seperti itu. Lanjut dengan kekhususan dalam hukum acara di PHI. Ya, hakim seperti yang saya sampaikan tadi ya. 3 hakim terdiri dari 1 hakim karir. Hakim karir itu hakim pada pengadilan negeri setempat, pengadilan Surabaya, bisa dikatakan diperbantukan. Yang pada akhirnya setiap seminggu sekali hakim itu sidang di PHI. Tapi ngantor pusatnya di pengadilan negeri setempat, kalau di sini di Surabaya. Jadi itu bisa dikatakan hakim diperbantukan, bahasanya teman-teman di PHI gitu. Terus yang kedua hakim ad hoc ya, dari Serikat Pekerja, dan 1 dari APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Bisa dilihat di pasal 55 dan 60 undang-undangnya yang saya tampilkan tadi, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Macam perselisihan sudah saya sampaikan di depan, seharusnya nggak perlu saya tampilkan di sini. Tingkatan penyelesaian ya sudah saya sampaikan. Lanjut. Mohon izin minum walaupun seteguk. Terima kasih. Nggih, monggo Pak Yo. Monggo, boleh ngunjuk dulu.
Sambil menunggu pembicara join kembali, mohon kepada para peserta untuk di-mute dulu ya. Mute dulu mic-nya sehingga tidak mengganggu pembicara atau pemateri. Monggo, Pak Yat dilanjut. Lanjut, sudah Oke. terisi tenggorokannya. Lanjut berikutnya, kekhususan dalam hukum acara di PHI. Sebenarnya tidak banyak berbeda ya, di PHI maupun di peradilan umum termasuk di peradilan agama. Ya, cuma kekhususannya hanya ketenaga kerjaan. Nah, di sini nanti saya kupas. Kekhususan dalam hukum acara di PHI, pengajuan gugatan. Biasanya ke PHI di tempat di mana pekerja atau buruh bekerja. Sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang 2 tahun 2004. Kalau di peradilan umum, ini seharusnya saya tambahkan peradilan agama, saya rasa sama ya, peradilan agama dan peradilan umum. Diajukan di tempat, tinggal tergugat. Nah, bedanya hanya seperti ini aja, tapi isi sama. Nah, isinya sama. Ya nanti ya, kalau saya sampaikan antara lain tahapannya yaitu gugatan. Terus cuma di PHI tidak ada yang namanya apa ya? Sebentar, saya lanjut dulu dengan tahapan gugatan. Dengan adanya gugatan, lanjut dengan jawaban. Dari jawaban terus replik. Nah, replik itu kan tanggapan atas jawaban tergugat. Terus duplik. Ya, terus dari duplik lanjut ke bukti, penggugat dulu. Saksi, penggugat dulu. Bukti, tergugat. Saksi, tergugat. Kesimpulan, terus putusan. Sama. Tahapannya sama. Ya, tahapannya sama. Tapi tetap juga selama dalam persidangan diberikan kesempatan untuk deal atau dading atau damai. Ya, itu alangkah baiknya kita memakan waktu, termasuk tenaga, pikiran. Lanjut upaya penyelesaian sebelum pengadilan. Nah, wajib dilakukan mediasi atau konsiliasi tanpa bukti telah dilakukan mediasi, maka gugatan dikembalikan. Nah, di sini gugatan harus didasari antara lain kesepakatan yang dituangkan di dalam penyelesaian bipartit dulu. Nah, dari penyelesaian bipartit kalau tidak ada deal, tidak ada kesepakatan, akhirnya lanjut ke tripartit yang ditengahi oleh Dinas Tenaga Kerja. Demikian juga Dinas Tenaga Kerja tidak akan menerima kalau belum ada kesepakatan atau pertemuan bipartit. Nah, di sini PHI demikian juga halnya. Kalau tidak ada anjuran dari mediator dalam kurung Dinas Tenaga Kerja, PHI tidak akan menerimanya. Penjabarannya seperti itu. Berarti langkah-langkah atau tahapan-tahapan telah dilakukan. Yang jelas, dengan anjuran Dinas Tenaga Kerja mediator dan berlanjut ke PHI, berarti tidak ada deal dari anjuran itu,
salah satu pihak tidak bisa menerima. Kalau menerima tidak mungkin ada gugatan di PHI. Begitu kurang lebihnya. Kalau di dalam peradilan umum, perundingan dan upaya perdamaian wajib dilakukan, tetapi tidak, lah ini di garis bawahi, tidak harus ada bukti. Nah, ini kekeluargaan musyawarah mufakat yang jelas di sini. Bedanya tertulis dan tidak tertulis. Nah, gitu aja. Dan kebanyakan kalau di pengadilan umum itu ujuk-ujuk ada gugatan tanpa adanya pemberitahuan secara kekeluargaan banyak juga. Tapi kalau di PHI pasti harus tahapan itu harus dipenuhi. Tanpa dipenuhi nggak mungkin. Termasuk yang saya sampaikan tadi, bipartit dulu, terus tripartit. Untuk melangkah ke tripartit harus ada bipartit. Nah, untuk melangkah ke PHI harus ada anjuran tripartit. Dalam hal ini Snaker melalui pegawai yang telah ditunjuknya untuk bertugas sebagai penengah. Lanjut, kewajiban hakim terhadap gugatan. Nah, ini memeriksa dan jika ada kekurangan minta penggugat menyempurnakan. Ini tapi tidak seperti dalam fakta di persidangan. Dalam persidangan, nah makanya antara teori dan praktek jauh berbeda, inilah antara lain. Seharusnya ini mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan ini sesuai dengan pasal 83 ayatnya 2. Undang-undangnya ya sama. Undang-undang 2 tahun 2004. Tapi faktanya ya sudah. Selamanya nggak pernah ada. Terus diperiksa, terus ada kekurangan, terus dari pihak penerima gugatan panitera sudah biasanya kalau sudah dilimpahkan baru tahu. Dilimpahkan ke panitera baru seharusnya, oh Pak ini kurang ini. Tapi faktanya tidak. Akhirnya dijadikan bahan untuk menangkis dari lawan, baik pengusaha maupun karyawan. Kalau melalui peradilan umum, tidak ada kewajiban hakim, tetapi ketua pengadilan dapat memberi nasihat dalam pembuatan gugatan untuk kelancaran. Nah, pasal ini BW ya, pasalnya 119 dan 132 berkelab webbooknya. Nah, di sini fakta lagi yang ada di dalam persidangan, nasihat yang dalam hal disampaikan oleh hakim itu nantinya akan dituangkan dalam gugatan revisi. Jadi kalau seandainya ada poin kurang atau mungkin poinnya kelebihan dengan mungkin kata-kata yang kurang tepat untuk disampaikan, akhirnya dihilangkan, itu diberikan kesempatan untuk revisi gugatan. Lanjut, kekhususan dalam hukum acara di PHI. Nah, khusus, tapi juga khusus. Penggabungan perselisihan. Kalau di PHI ya, perselisihan hak kepentingan yang diikuti perselisihan PHI memutus perselisihan hak kepentingan setelah terlebih dahulu sesuai dengan pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tapi tidak berlaku di dalam peradilan umum. Macam acara pemeriksaan ada dua macam. Yang pertama pemeriksaan biasa sesuai dengan pasal 89 sampai dengan pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan pemeriksaan cepat bila pasal 98 sampai pasal 99. Kalau di peradilan umum tidak mengenal putusan sela. Dikenal putusan sela yang tidak bisa diajukan perlawanan pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Tapi
Faktanya kalau pengalaman saya, nggak tahu kalau di luar belum pernah terjadi. Putusan selah itu di BHI belum pernah terjadi. Kalau di peradilan umum hampir putusan selah itu hampir ada. Putusan selah dapat dimintakan lah ini banding pada pasal 185 khususnya ayat 1 dan pasal 90 khususnya ayat 1 juga dalam ayat. Lanjut. Kekhususan dalam hukum acara di BHI. Kekhususan yang pertama adanya ketentuan waktu penyelesaian. Nah ini. Kalau di BHI majelis hakim menjatuhkan putusan paling lama 50 hari sesuai dengan pasal 103. Sedangkan di peradilan umum ketentuan waktu dilakukan secara internal sesuai dengan SK Mahkamah Agung. Bisa juga apalagi di masa pandemi seperti ini. Anggap aja ini kita sidang. Kita tidak akan menemukan kepuasan. Sidang di pengadilan saat ini dengan kondisi ini kan anggap aja seperti ini. Tidak ada kepuasan sama sekali. Sebagai contoh, kasus pidana misalkan. Jaksa bertanya kepada klien kita, tersangka, yang sifatnya menyudutkan, menggiring agar ada pengakuan. Padahal itu jelas-jelas tidak diperkenankan di dalam undang-undang. Terus apa yang kita bisa berbuat kalau persidangan seperti ini? Maaf Pak Hakim, yang mulia, interupsi. Tidak semudah itu. Nah, ini anggap aja saya ini, interupsi. Nah, misalkan. Tidak akan ditanggapi dibandingkan, maaf bukan tidak diam. Tidak seperti kalau kita sidang seperti sebelumnya. Tatap muka, termasuk ngajar seperti ini tuh menurut saya bisa dibilang nggak sampai 70% lah ilmu yang saya berikan ini diterima. Beda dengan tatap muka. Ada candaan, yang candaan itu akan memudahkan kita menyerap intermezzonya Pak. Ya ternyata bagus. Akhirnya saya ingat terus. Oh ini. Misalkan seperti itu. Kalau seperti ini nggak tahu lagi. Ya mudah-mudahan dengan keterbatasan waktu termasuk aturan pemerintah yang tidak boleh kumpul seperti saat ini bisa diterima. Nah, makanya di depan tadi silahkan nanti menghubungi saya termasuk kalau ada kasus. Pak ya ini gimana Pak? Yuk kasusnya. Misalkan kalau nanti sudah upah lolos. Termasuk nanti misalkan mau gabung ya monggo rame-rame. Wah, sip tambah rame nanti. Saya akan berikan 100% ilmu saya. Tidak seperti dosen-dosen zaman dulu. Wah, dari 100 disimpan 10, dikasihkan 90. Nah, terus generasi seterusnya 90 dikasihkan 80. Akhirnya habis generasi ke-10. Kalau saya tidak, itu yakin saya pahala akan mengalir kalau saya. Lanjut. Sidang harus majelis. Sidang sah apabila dilakukan, kalau di BHI, sidang sah apabila dilakukan majelis hakim. Pasalnya 92 tahun 2004. Kalau di peradilan umum dimungkinkan sidang dengan hakim tunggal. Kalau di sini dalam kurung izin ketua Mahkamah Agung, tapi faktanya bagaimana penggugat dan tergugat, bisakah hakim tunggal? Seperti itu.
Karena hakim satunya lagi sakit, satunya lagi cuti misalkan. Ya, karena keterbatasan waktu, karena kita juga mungkin kasusnya tidak 1-2 dan sebagainya. Siap, Bapak Majelis, yang seharusnya majelis itu 3. Ya akhirnya walaupun 1 dipanggil majelis. Nah, itu fakta. Bukan karena di sini izin ketua magung. Lah kalau izin ketua magung terus kapan sidangnya? Lanjut. Biaya perkara, nilai gugatan di bawah 150 juta tidak dikenakan biaya itu kalau di PHI. Kalau di peradilan umum ada biaya perkara kecuali berperkara dengan pro deo dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu ada, bisa dilihat di Perma, Peraturan Mahkamah Agung. Nomornya 2 tahun 2015. Nah, tapi faktanya tidak seperti itu. Lagi-lagi fakta. Tidak seperti itu, enggak semudah. Enggak semudah itu. Lanjut, kekhususan dalam hukum acara di PHI. Kuasa hukum. Nah ini. Kalau di dalam PHI, serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di pengadilan hubungan industrial untuk mewakili anggotanya. Hal tersebut dapat dilihat di pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sedangkan di peradilan umum hanya pengacara atau advokat yang bisa menjadi penasihat hukum yang tentunya dengan memperlihatkan kartu anggota termasuk sumpah terlampir. Berarti yang enggak disumpah ya enggak bisa. Nah, itu perbedaannya. Lanjut. Pelaksanaan pengadilan hubungan industrial. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perbu ya, nomor 2 tahun 2004 tentang penangguhan Undang-Undang nomor 4 tahun 2000 tentang PHI. PHI mulai berlaku sejak tanggal 14 Januari 2006. Nah, padahal, nah ini ada padahalnya. Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sesuai dengan undang-undangnya nomor 13 tahun 2003, berarti jeda 3 tahun. Nah, di sini ada tambahan. Dalam praktek, PHI mulai efektif berlaku mulai Maret atau April atau Mei. Ini catatan saya ini. Pastinya walaupun di sini mulai efektif, belum dikenal. Maksudnya belum dikenal, belum ada kasus yang disidangkan di situ. Tahun 2006. Ada catatan ya, kondisi setiap daerah satu dengan yang lain berbeda-beda pasti. Tahapan beracara di PHI, prasidang. Antara lain surat kuasa atau khusus atau kuasa insiden. Insiden itu ya bisa dibilang perorangan. Yang berikutnya persiapan dan penyusunan materi gugatan. Yang ketiga pengajuan gugatan ke PHI. Berikutnya pemeriksaan di persidangan gugatan jawab menjawab, ini bahasanya orang Jawa, jawab jinawab ya. Yang berikutnya pembuktian kesimpulan, intinya sama seperti yang saya sampaikan tadi, mulai gugatan, jawaban replik dan seterusnya. Terus putusan. Kalau dalam hal ini seperti halnya di peradilan umum 4 minggu dari putusan tidak ada tanggapan keberatan dari salah satu pihak berarti sudah final, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah, berarti kasasi tidak bisa dijalankan. Sama seperti di pengadilan umum, bedanya pengadilan umum ada banding, kalau di PHI
tidak ada banding, tapi langsung kasasi. Kalau dulu namanya P4B, terus akhirnya kasasinya ke P4P. Masih ingat saya jalannya di Jakarta P4P itu. Menghadapnya ke utara dekat stasiun Senen. Jadi kalau saya dulu naik kereta api biar fee-nya enggak berkurang banyak. Nah, ya itu akhirnya jalan dari stasiun Senen. Lanjut. Peraturan Ketenagakerjaan dalam penyelesaian PPHI. Undang-Undang nomor 2 ya ini. Acuannya ya, Undang-Undang nomor 2 tahun 2004. Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ya. Peraturan Ketenagakerjaan lainnya putusan MK, putusan pemerintah, Kemenaker dan Permenaker. Yang terakhir inilah sebagai upaya, tapi bukan merupakan pokok aturan. Yang namanya peraturan pemerintah jelasnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Peraturan MK demikian juga. Keputusan menteri, peraturan menteri tenaga kerja demikian juga. Berikutnya serikat pekerja atau serikat buruh. Pengertian. Serikat pekerja atau buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Ini menurut pengertian. Tapi faktanya bagaimana? Saudara-saudara nanti kalau terjun tahu persis. Ya maaf, bukan dalam kesempatan ini menilai serikat pekerja. Tapi dari pengalaman yang faktanya setelah pekerja menjadi anggota serikat pekerja namanya A atau B atau C dan seterusnya itu mengeluh, tapi sudah terlanjur ada iuran dalam satu bulan itu misalkan 50.000, ada masalah nggak ada masalah, begitu ada masalah ya seperti itu. Nah faktanya seperti itu. Nah sebaiknya kalau saya diperkenankan menyarankan yaitu cari yang bonafit. Ya. Kalau menurut Disnaker Surabaya itu ada 3P. Profesional. Terus dalam P keduanya itu peduli, yang ketiga provokator. Ya, yang ketiga ini jangan. Nah, ini hanya menirukan loh saya ya. Menirukan omongan orang-orang yang lebih berkecimpung di snaker, pengaduan karyawan dan sebagainya seperti itu. Lanjut. Dasar hukum pengaturan surat SP atau SB. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Piagam PBB tentang hak asasi manusia pasalnya 20 ayatnya 1 dan pasal 23 ayatnya 4. Undang-Undang nomor 18 tahun 56 tentang ratifikasi konvensi ILO, perburuannya ILO itu ya. Terus lanjut sampai Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang terakhir yang kita bahas ini Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Lanjut. Dasar hukum pengaturan SP atau SB. Keputusan Presiden nomor 23 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi ILO tahun nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi. Ini awal-awal maaf ya Pak, pakai istilah yang kurang pas tapi lega, tumbangnya Orde Baru ini awal-awal ini. Kemenaker nomor 201 garing men garing 1999
tentang pendaftaran sertifikat serikat pekerja. Yang berikutnya, keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Per/16/Men/2000 tentang tata cara pendaftaran serikat pekerja. Yang berikutnya juga anggaran dasar, anggaran dan garis miring atau anggaran rumah tangga serikat pekerja yang bersangkutan. Lanjut. Perjanjian kerja bersama. Pengertiannya. Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, ini yang seharusnya dimiliki oleh para pengusaha dalam hal ini dan harus didaftarkan di Disnaker setempat. Tapi ada tetapinya juga. Perjanjian kerja bersama itu bisa dikesampingkan dengan catatan harus tunduk kepada Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, makanya selama ini peraturan perusahaan yang dikenal dengan PP itu ya, saya lihat itu ada semua di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Buat apa buat PP kok seperti itu? Lah seharusnya menyimpang dalam arti menyimpang yang kita tidak sepaham dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 itu. Contoh, 5 hari berturut-turut tidak masuk dengan tanpa izin yang sah. Diklasifikasikan mengundurkan diri. Nah itu mungkin dituangkan di dalam peraturan perusahaan menyimpangi. Misalkan 3 kali berturut-turut tidak masuk kerja tanpa izin yang sah. Itu. Nah kalau sudah seperti Undang-Undang 13, kenapa harus bikin peraturan perusahaan? Ya faktanya ya mesti ada biaya. Nah, disinilah nanti kalau kita dipakai sebagai HRD seperti saya ya ada alhamdulillahnya, ada enggaknya juga. Saya dipakai di 7 perusahaan sebagai konsultan hukum yang notabene harus montang-manting sana sini, yang akhirnya menerjunkan junior atau anak buah nggak mau kalau nggak Pak Yo, karena Pak Yo pinter ngomong karyawan, katanya seperti itu. Nah, dari situ kalau memang sudah sesuai dengan Undang-Undang 13, kenapa harus bikin PP? Nah, kalau faktanya karyawan yang notabene di bawah naungan serikat pekerja, wah, 5 hari berturut-turut baru diklasifikasikan mengundurkan diri. Ya coba 4 hari. Enggak masuk 4 hari. Lah enggak masuk kategori mengundurkan diri. Minggu berikut akhirnya masuk 2 hari. Dalam seminggu 6 hari kerja. Masuk 2 hari, enggak masuk 4 hari. Minggu berikutnya enggak masuk lagi 4 hari. Masuk 2 hari. Loh, apa enggak bikin pusing pengusaha? Lah, kalau seperti itu. Lah ini fakta ini. Nggak masuk 5 hari, tapi dia pinter. Wah, 4 hari. Karena punya tujuan yang nggak baik. Biar saya disangoni. Padahal saya sudah ada kerjaan pengganti yang lebih enak, lebih gajinya lebih besar, nggak lebih soro, nggak lebih capek. Lah banyak itu. Waktu itu awal-awal HP yang apa ya, yang bisa dibilang canggih itu, akhirnya jual beli HP, alah setengah jam kirim 50.000. Kalau sehari dapat 10, 500.000. Sedangkan gaji waktu itu sekitar 120.000. Lah, saya milih situ. Nah, akhirnya itu tadi tidak masuk 4 hari minggu agar diberi pesangon kalau nanti lanjut ke
tripartit, ke PHI. Lah, itulah. Kalau saya menyimpulkan isi Undang-Undang 13 tahun 2003 itu berpihak bisa dibilang 90% kepada karyawan. Maaf, bukan karena saya dipakai sebagai konsultan hukum perusahaan, tapi faktanya bisa dilihat. Contoh tadi itu, nggak masuk 5 hari baru klasifikasi mengundurkan diri, nggak masuk 4 hari. Terus begitu agar di PHK. Kalau ada kesalahan minim 1 kali undang-undang. Kalau nggak ada kesalahan 2 kali undang-undang. Nah, misalkan pengurangan tenaga kerja, misalkan efisiensi tenaga kerja 2 kali undang-undang sesuai dengan masa kerja, sesuai dengan gaji terakhir yang diterima, pengaliannya gini. Udah ketemu, misalkan, masa kerja 10 tahun, dapatnya 84 juta, wah eman, tak bikin itu aja, nggak masuk 4 hari, minggu berikutnya nggak masuk 4 hari. Nah, itu semua harus kita komunikasikan dengan pemerintah melalui Disnaker. Tolong Disnaker ini loh, seperti ini faktanya. Nggak kasihan tak sampean dengan pengusaha. Jangan sampai nanti investor itu nggak mau ke Indonesia karena contoh-contoh seperti ini. Misalkan. Lanjut. Cara penyusunan PKB. Ya saya rasa nggak perlu ya. Nggak perlu saya jabarkan ya. Ini bukan nggak ada waktu dijabarkan, tapi menyusun aja. Saya rasa tidak perlu dibahas karena keterbatasan waktu. Berikutnya, isi perjanjian kerja bersama PKB ya tadi. Anggap aja ini penjabarannya. PKB paling sedikit memuat 1 hak dan kewajiban pengusaha. Hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh, serta pekerja atau buruh. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB dan tanda tangan para pihak. Ya seperti itu. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini terkait, maksudnya berlaku itu terkait. Nah, mungkin kalau ini undang-undang perundang-undangan yang berlaku, undang-undang korupsi ya nggak ada hubungannya, yang jelas undang-undang ketenaga kerjaan. Ya, seharusnya penulisannya seperti itu. Yang ketiga, jika bertentangan maka batal demi hukum. Ya jelas. Sebenarnya nggak hanya itu. Nggak hanya batal demi hukum, tapi kalau tidak bisa batal demi hukum, bisa dibatalkan. Jadi jika bertentangan maka batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Ya, kalau dapat dibatalkan berarti melalui gugatan. Yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini ada contoh perselisihan antara 2 serikat pekerja tentang jumlah wakil dalam perundingan. Perselisihan antara pekerja yang telah berusia dari 55 tahun tetapi tidak dipensiun oleh perusahaan. Ya, sekarang kan usia pensiun 56. Jadi gini, ini contoh kasus yang saya kupas dalam kesempatan ini, masalah pensiun. Pensiun itu sesuai dengan aturan 56 tahun. Akan tetapi tergantung dengan pimpinan perusahaan atau pengusaha. Kalau pengusaha melihatnya si A walaupun 55 atau 56 masih kekar, masih sehat, nah, tidak menutup kemungkinan akan dipakai lagi apabila mau. Jadi tidak harus 55, 56 pensiun, tidak harus. Contoh security. Nah, security adanya masih tegak-tegak 55, 56, bahkan 60 masih bagus-bagus. Kenapa ambil yang baru? Nah, dia aja sudah paham di sini, sudah tahu lingkungan sini, sudah tahu karyawan satu si A sampai si Z. Nah, misalkan seperti itu. Jadi tidak harus dipensiun. Dengan catatan
karyawan tersebut menyetujui dan mau menerimanya. Lanjut. Mohon Contoh-contoh izin Kak kasus. Yo, Siap. ya, ini sudah bisa dimulai untuk sesi diskusi ya, karena ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ya di ini masuk panitia. ya. Iya. Nggih. Kelihatannya dari contoh kasus ini kok saya serahkan kepada peserta aja ya. Oh, nggih. Nah, ini kan Jadi, contoh kasus dari saya, mungkin dari para peserta kan saya iya, belum tahu nggih, ini mungkin. sudah Ya, siap. banyak yang masuk. Sebentar. Oke, Sudah ada siap. 20 pertanyaan malah nih. Waduh, mudah-mudahan Sebentar, nanti saya ambil beberapa dari janji. 20 itu, sebentar, dari 20 pertanyaan itu, kalau misalkan nanti waktunya tidak bisa cukup, silakan nanti komunikasi dengan saya. Dengan catatan maaf ya, jam kerja. Silakan, terbuka. Ya. Nah, ini Pak Yo, ada dari Bapak Ian Sumardi menanyakan, sebentar. Apakah Undang-Undang Omnibus Law menguntungkan pekerja atau perusahaan? Dan adakah kepentingan negara terhadap Undang-Undang Omnibus Law? Ini berkaitan dengan undang-undang yang saat ini sedang satu persatu aja ya saya tanggapi ya. Nggih. Ya, nanti kalau semua pertanyaan nanti saya pilih aja, Pak. Siap. Oke. Ini saya sempat orek-orek ya. Sempat ngorek-ngorek tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dikenal Omnibus Law itu, bahkan ada yang bisa mengartikan undang-undang sapu jagat. Nah, sebenarnya begini, saudara-saudara ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu kan disahkannya tanggal kalau nggak salah 5 Oktober. Terus diundangkannya tanggal 2 November 2020. Oktober ke November berarti kurang lebih sebulan. Nah, itu bisa diartikan undang-undang yang mencakup banyak sektor. Bukan undang-undang seperti halnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial itu. Nah, ini lintas sektor banyak sekali yang ditahu, bahkan kalau tidak salah ingat itu memiliki 1187 halaman itu. Nah, kalau itu misalkan undang-undangnya buku ya yang saya maksud itu buku undang-undangnya seperti Undang-Undang 13 tahun 2003 kan kecil gitu ya. Nah, itu loh jadi berapa ribu halaman. Nah, kalau menurut saya Undang-Undang Cipta Kerja yang dikenal dengan nama keren Omnibus Law itu ya bisa diartikan itu mewadahi aspirasi semua pihak, bukan menguntungkan pihak-pihak tertentu, termasuk kalau dalam hal ini dengan demo yang marak waktu itu walaupun pandemi nekat ya maaf ya, saya tahu persis karena kantor saya di Jalan Pahlawan nomor 82 bersebelahan dengan kantor gubernur, jadi tahu persis loh sampai polisi tidak bisa menghadang demo yang sekian banyaknya, padahal yang di warung cuma 5-6 orang aja diobrak-obrak lah. Itu sebenarnya kalau pihak pekerja atau buruh memahami dengan dingin, dengan hati yang jernih lah bahasa tepatnya. Terus jangan termakan isu yang hoax nanti gini gitu dan sebagainya. Coba dibandingkan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Ya harus ada pembanding untuk menilai ini menguntungkan pekerja atau menguntungkan perusahaan, harus ada pembanding.
Demikian juga kalau kita membangun rumah, oh tukang A, oh itu jam 7 sudah datang, oh tukang B jam 8 aja baru nyampe. Nah, antalan baru bisa menilai yang baik yang mana. Kalau nggak ada pembanding nggak mungkin. Nah, bandingkan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Ayo, pasal demi pasal. Jadi saya nggak bisa menyampaikan itu menguntungkan pengusaha atau menguntungkan karyawan, tapi semuanya demi berjalannya iklim ekonomi yang kondusif, yang diharapkan pemerintah maupun masyarakat dalam hal ini pencari kerja. Nah sekarang kalau dalam hal ini demo menuntut misalkan pasal ini dihilangkan loh, ya semuanya itu kan ada wadah. Kalau nggak sepakat, nggak setuju, keberatan, judicial review sebagai wadah. MK akan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan dan sebagainya. Saya rasa tidak ada. Ini secara logika hukum, ya logika hukum. Jadi anggap aja lah menyimpang anggap aja ya, menyimpangi aturan yang telah dibuat. Saya rasa pemerintah tidak mungkin untuk melihat warganya susah sedih, buktinya sampai sekarang mengusahakan berapa triliun harga Sinovac, harga uang yang akhirnya nanti disuntikan dengan gratis itu intinya nggak mau warganya mati. Nah demikian juga kalau undang-undang ini nggak mau warganya, pekerjanya itu terus susah, ya jelas. Makanya kita logika hukumkan aja dalam hal ini, terlepas dari isi dulu. Oke, isi itu siapa sih yang berwenang menjabarkan, mengartikan undang-undang? Bukan karyawan, bukan pengusaha, bukan serikat pekerja, bukan. Hakim itu harus menggali, menemukan hukum baru. Itu tugas hakim, termasuk dalam hal ini hakim MK. Jadi tugas hakim bukan hanya untuk memutus perkara saja, gali hukum. Mungkin tidak ada di dalam aturan atau undang-undang, gali hukum. Dengan menggali dan akhirnya menemukan, terapkan. Itulah. Jadi hakim pada umumnya hanya mengandalkan undang-undang. Oh, undang-undangnya ini. Wah, mencuri pasalnya misalkan. Oh, 365 dan sebagainya. Oh, wah. Kalau itu yang diterapkan, udah enggak mungkin rasa keadilan itu bisa terwujud dengan seperti yang diharapkan bersama. Jadi tetap aturan kita pakai sebagai dasar, tapi menggali dan menemukan hukum itu harus dilakukan oleh penegak hukum, termasuk kita. Oke. Termasuk kita. Lanjut pertanyaan berikutnya. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Susetyo. Mohon bertanya Bapak, selama ini banyak perusahaan yang tidak menerapkan UMK kota atau kabupaten. Lalu apakah ada sanksi yang dikenakan pada perusahaan tersebut? Kemudian bagaimana sikap kita selaku HRD yang mana dari manajemen telah melanggar aturan Undang-Undang Tenaga Kerja? Nah, Enggak, Pak, itu ya? oke. Saya jawab. HRD memang berat. Apalagi bekerja di perusahaan yang intinya wis rekayasaan agar ada tambahan masukan sesuai dengan kewajiban kita, tidak harus seperti kewajiban kita. Itu banyak sekali. Ya, ada yang itu gaji pokok dipisah. Oh, gajinya dari 4.300.000 sesuai UMK Surabaya ya. 2021 ini 4.300.000. Ah, terus dipisah 3 juta pokok, terus ini uang transport. Loh, ya enggak boleh dong. Lah kalau gitu berani menentang. Insya Allah rezeki tidak di perusahaan itu. Tentang waduh saya nggak bisa terima kalau seperti ini. Tolong cari hadir lain. Misalkan yang jelas bertentangan dengan aturan yang ada dan dapat dipidanakan. Nah, tidak hanya polisi saja
yang berwenang atau wajib menyidik, tapi penyidik sipil yang ditugasi oleh pemerintah yaitu di dalam peraturannya lupa ya, di Senaker, intinya pegawai sipil di dinas tenaga kerja kota atau kabupaten setempat berwenang untuk menyidik antara lain upah di bawah yang telah ditentukan UMK atau UMR. Tidak, itu satu aja cukup. Tindak pidana yang dilakukan oleh pengusaha bisa ditindaklanjuti. Yang saya tahu ada beberapa bahkan universitas swasta ternama. Perlu saya sebut, mungkin sudah terdengar. Menggaji dosen, bahkan dekan, pembantu dekan 1, 2, 3, kepala prodi jauh di bawah UMK. Kalau sakit, baik dosen itu istri maupun anak-anaknya harus berobat sendiri. Itu juga tidak pidana karena kewajiban pengusaha harus mengikut sertakan pegawainya dan keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kalau kalian BPJS Ketenagakerjaan. Itu wajib. Kalau wajib nggak dilakukan, tindak pidananya telah dilakukan. Laporkan di Senaker. Nanti pasti tindak lanjut akan penyidikan. Demikian. Pertanyaan berikut. Oke, pertanyaan berikut ini dari Pak Hermanto. Jadi begini pertanyaannya. Apabila ada kasus karyawan dalam proses PHK setelah sebelumnya melewati masa skorsing, beberapa kali sidang di P4D dan putusan akhir P4D pada tanggal 15 Maret 2005 menyatakan perusahaan wajib membayar pesangon kepada rekan. Ini kebetulan mungkin rekan saya, tapi perusahaan mengajukan banding ke P4D pada tanggal 28 Maret 2005. Kemudian rekan saya juga mengajukan kontrabanding, namun pada tanggal 19 September 2005, rekan saya meninggal karena sakit. Yang ditanyakan, bagaimana status rekan saya, apakah otomatis PHK atau proses di P4P masih berlanjut? Sampai saat ini belum juga ada kelanjutan yang berupa surat dari P4P mengenai proses PHK tersebut sejak April 2005. Kemudian tindakan apa yang harus dilakukan? Ini kayaknya panjang. Ya, terima kasih. Saya Oke. nangkap. Saya tangkap. Ya, Oke. makanya tadi kan saya sampaikan sebelum adanya PHI ya. Sebelumnya ada PHI itu kan kasus tahun 2005. Kasus 2005 seharusnya sudah ikut dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Seharusnya bukan P4D dan P4P. Seharusnya, tapi faktanya yang saya catat tadi, PHI tahun eksis tahun 2006. Benar juga P4P yang seharusnya P4P itu menyerahkan putusannya ke PHI karena dia sudah nggak ada kewenangan apapun itu putusannya, ya. Lah ini kasus perdata, makanya hukum acaranya memakai kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berarti tidak bisa lepas walaupun sudah meninggal. Beda dengan pidana. Misalkan saya mencuri uang, terus saya meninggal. Loh, anak saya yang nggak bisa dong. Saya menipu si A 100 juta, terus saya meninggal. Anak saya ya nggak bertanggung jawab dong. Tapi kalau secara perdata, anak atau ahli waris harus bertanggung jawab. Jangan karena warisan tok enak dhewe ya termasuk hutang. Misalkan seperti itu. Ini kasus perdata. Jadi lanjut. Bukan karena pemberi kuasa meninggal akhirnya putus. Tidak. Ahli warisnya bisa memberikan kuasa baru kepada penerima kuasa atau pengacaranya.
Jadi seperti itu. Jadi seharusnya P4P dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sebelumnya dulu ya P4D dan P4P sebagai wadah, sekarang dengan adanya Undang-Undang 2 tahun 2004 sudah beralih dan secara tidak langsung juga batal atau dibatalkan, atau kata lainnya itu harus menyerahkan berkas-berkasnya ke PHI. Bahasa pastinya apa ya yang menerima berkas itu. Jadi tidak lanjut terlepas isi putusannya itu apa. Demikian. Lanjut dengan baik. pertanyaan. Satu pertanyaan lagi nggih Pak, karena Iya. waktunya sudah. Ya, makanya tadi saya kasih waktu di luar pertemuan ini. Silakan, monggo. Ini ada dari Mas Immanuel, Bapak Immanuel. Ini ada 2 pertanyaan, tapi saya ambil satu saja biar cukup waktunya. Jadi pertanyaannya, di masa COVID-19 ini banyak perusahaan yang melakukan PHK dengan meminta karyawannya yang mengundurkan diri atau resign. Dengan alasan flooring hanya bisa dikeluarkan jika status karyawan adalah resign. Padahal tujuan sebenarnya adalah agar perusahaan terhindar dari pesangon yang nominalnya lumayan besar untuk karyawan yang jumlahnya banyak. Nah, pertanyaannya, apakah ini adalah hal yang dapat dibenarkan dan bagaimana menyelesaikan kasus seperti ini? Ya, terima kasih. Pertanyaan terbaru ini. Memang pertanyaan itu mungkin Bapak Immanuel ya. Ya. Saudara Immanuel itu mungkin mewakili ribuan penanya. Karena memang seperti itu faktanya. Seperti contoh yang terjadi yang Surabaya kalah dengan Gresik ya. Gresik itu bisa dibilang amit-amit ya PHK-nya. Dengan situasi pandemi seperti ini banyak yang bisa dibilang itu kesempatan ya, kesempatan baik untuk tidak memberi pesangon, padahal kalau memberi sangon sekian puluh juta memang banyak sekali, tapi perlu diketahui kalau dalam hal ini karyawan tidak bisa menerima dengan fakta yang ada, misalkan perusahaan tidak sepi, jalan terus. Ya. Jadi karyawan punya hak untuk tidak bisa menerima atas perlakuannya dari pihak pengusaha. Jangan karena kondisi pandemi dijadikan alasan perusahaan sepi, mau jualan nggak ada yang membeli, ada yang membeli nggak mau harga dinaikkan atau tinggi dan sebagainya. Loh, tidak bisa. Di perusahaan saya ya maksud saya dipakai sebagai konsultan hukum. Itu saya dari awal sebagai konsultan hukum termasuk merangkap HRD dan seterusnya. Awal-awal saya bisa dipakai, saya bisa bekerja sama dengan catatan tidak menyimpangi aturan yang ada. Kalau sampai menyimpangi yang ada, aturan yang ada, silahkan cari orang lain yang mau dan bisa menerima. Ya, dalam benak saya rezeki nggak di situ saja, saya gitu. Jadi pertanyaan tadi sangat baik sekali. Dan itu mungkin mewakili penanya ribuan. Ya, yang notabene dirumahkan tapi faktanya itu di PHK. Kalau dirumahkan pasti masih ada imbalan, misalkan separuh gaji. Nah, termasuk dari pemerintah kemarin ya, ada 1,2 selama berapa itu? 2 bulan ya. Terus berikutnya karyawan saya dapat, karyawan saya kurang lebih 650 itu yang di Margomulyo. Itu setiap bulan, baik yang dirumahkan maupun tidak, dengan gaji di bawah 5 juta, padahal faktanya UMK Surabaya 4,3, berarti dapat semua. Dapat semua 1,2 dua kali ya itu kalau nggak salah. 2 atau 3 kali itu. Dapat semua, yang tetap bekerja dapat tambahan 1,2, yang dirumahkan juga dapat.
Tapi faktanya gitu. Sekali lagi, Pak Immanuel, kalau ada kasus seperti itu dan pihak karyawan tahu persis keadaan perusahaan tidak seperti yang disampaikan, oh ini sepi dan sebagainya, kenyataannya tetap beroperasi seperti biasanya, ajukan permohonan gugatan atau tripartit. Kalau bipartit sudah dilalui tapi ternyata ditolak atau tidak diiyakan atau tidak diterima oleh pengusaha, berarti tripartit sampaikan di Disnaker setempat. Demikian, terima kasih. Oke, baik matur nuwun Pak Yo, ini karena waktunya sudah habis, maka berakhir pula acara penyampaian materi pada sesi yang kedua ini. Bagi para peserta yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan di kolom chat yang belum sempat terjawab karena memang waktunya yang mepet sekali, nah bisa berkonsultasi langsung dengan Pak Yo, nggih. Tadi sudah membuka siap jam kerja pokoknya. Dalam catatan jam kerja, nggih. Baik, sekali lagi matur nuwun Bapak Dr. Yok Sunari SMH, matur nuwun atas penyampaian materinya yang luar biasa. Ya, jaga stamina semuanya para peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya para peserta. Mbak Desi. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih. Lupa Mbak Desi belum. Terima kasih. Desi, makasih. Matur nuwun. Terima kasih Bu Desi. Sesi kedua gitu. Ya. Terima kasih Bu Desi. Sekarang silakan istirahat. Oh ya, saya mengingatkan jangan lupa untuk mengisi presensi ya di link presensi yang sudah di-share di grup WA peserta. Biasanya seperti itu ya. Oke, jangan sampai telat. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih.